Assalamualaikum Pak Ustadz Khairul Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun Bapak sampun meluangkan waktu tadi. Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Nggih, untuk Suwanton sampun jelas. Sudah jelas ya? Nggih, jelas, gambar juga jelas. Nanti insya Allah kami mulai 7.15 sampai pukul 7.40-an atau 7.45, nanti sampai dengan jam 8. Misalkan ada yang ingin menjalani materi, kami persilakan untuk dialog jalan. Siap. Nanti ditutup dengan doa. Ya. Untuk peserta nanti biasanya berangsur-angsur Bapak. Jadi Oh gitu ya, bertahap ya. berangsur Ya enggak apa-apa, sambil jalan aja enggak apa-apa gitu. Kapan memang waktunya ini pagi. Iya. Enggak apa-apa, yang penting jalan aja. Insya Allah berkah insya Allah. Amin. Ini virtual, kalau virtualnya berjalan ya mulai sebelum puasa itu Pak. Oh ya. Oh, mulai pandemi itu ya. Di lantai 7 itu yang kami ternyata. Nggih. Ngarak di mana Pak? Di Telogosari Pak saya Pak. Oh, Telogosari. Telogosari Dempel baru, perumahan baru itu. Ya bersebelahan dengan Telogosari. Seberangnya Amni sana Pak? Ya itu di kampus ini USM, depan kampus USM.
Oh, yang USM. USM itu kan ada depannya ada jalan Malangsari itu masuk aja nanti ada perumahan baru itu, Dempel baru. Dan juga Assalamualaikum Mas Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Joko, selamat pagi ya Pak. Aku juga masih connect. Assalamualaikum Pak Burhan. Profilin. Kembali mulai. Gimana? Tahun aja bukan. Pulang ke pada dulu ya. Ya, salam. Ada ya? Kan udah itu tuh. Ayat komisi masih juga ya. Ini gak anu Rim, suaranya Rim. Gak enak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih gabung ini. Dari Alhamdulillah. pensiunan. Bapak sehat ya Bapak? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Di rumah ini Bapak? Iya di rumah. Saya minta background yang kayak di belakang ibu itu nggak bisa rupanya ya kalau pakai HP. Kecuali pakai laptop katanya, kalau pakai HP nggak bisa. Nggak bisa. Iya.
kirim Mas O di WA Mas O. Saya Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Joko, Bapak Roni Hartawan, yang kami hormati guru kita Khairul Amin, Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu pegawai, Bapak Ibu dari BPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dinikmatkan kepada kita semua, utamanya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga pagi hari ini kita dapat hadir secara virtual melalui Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti siraman rohani dengan tema syukur dan kufur nikmat, serta salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Baik Bapak dan Ibu, tema syukur dan kufur nikmat ini akan disampaikan oleh Bapak Khairul Amin SAG. Untuk waktunya nanti Bapak izin sampai dengan pukul 7.40 menit, kemudian 20-15 menit. Bila ada ingin mendalami materi terkait yang disampaikan Bapak, nanti bisa disampaikan baik melalui room chat ataupun melalui live nanti pada saat sesi tanya jawab. Dan kami mohonkan juga untuk penutupnya Pak Ustadz bisa memimpin doa. Baik, kami persilakan kepada Bapak Khairul Amin Asaki. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, khususnya keluarga besar BI, dan juga tadi ada Bapak yang sudah purna tapi masih alhamdulillah semangat untuk mengikuti kajian kita nggih. Alhamdulillah. Jadi pandemi tidak menyurutkan kita untuk bersemangat di dalam kita tholabul ilmi dan beramal soleh insyaallah. Justru saat inilah dimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berpacu dalam beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan anugerah, karunia, taufik, hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih kita digerakkan oleh Allah untuk kita mengkaji ilmu-ilmu Allah walaupun lewat daring atau online, yaitu lewat Zoom kita. Tapi alhamdulillah insya Allah tidak mengurangi semangat kita di dalam tholabul ilmi. Dan mungkin juga bisa kita sambi-sambi dengan yang lain ya, boleh. Jadi inilah ngaji yang justru saat ini sedang rame, sedang viral. Dan kemungkinan nanti setelah pandemi pun juga virtual seperti ini juga tetap mungkin bisa berjalan untuk menyingkat waktu. Atau mungkin juga dalam urusan-urusan yang lain mungkin lebih efektif begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah tentang
syukur dan kufur nikmat. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, mau gak mau kita sudah menjadi sosok manusia, ya. Kita ndak pesan, kita nggak request, kita mau jadi makhluk yang berbentuk apa. Tapi ternyata Allah memberikan anugerah karunia kepada kita, diwujudkan berupa manusia. Ini satu anugerah awal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu kita diwujudkan berupa manusia. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, bahwa manusia itu, anak keturunan Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya aku muliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Saking mulianya manusia itu sampai iblis, setan itu mempunyai rasa iri, hasud, dengki kepada kita, ya, awal-awalnya kepada Nabi Adam alaihi salam, mbah kita. Jadi kenapa iblis itu yang sudah lama ratusan tahun, bahkan ratusan ribu tahun sebelum manusia ada, itu sujud kepada Allah. Jadi sebetulnya masalah sujud ini, ranking pertama justru awal-awalnya adalah iblis. Jadi iblis dulunya itu juga jenisnya dari malaikat juga. Jadi ratusan ribu tahun itu menyembah Allah dulu awalnya. Sujud sampai ratusan ribu tahun. Jadi iblis ini awal-awalnya dia juga taat kepada Allah. Tapi hanya karena satu, yaitu punya rasa iri, dengki, hasud. Nggak senang melihat orang lain itu merasa bahagia, merasa senang. Ya, tidak senang adanya junior, orang baru, makhluk baru. Sehingga ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diperintahkan sujud oleh Allah, termasuk malaikat dan iblis. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis laknatullah alaih. Aba wastakbar. Iblis itu merasa tinggi, merasa besar, takabur, ya. Aba itu enggak mau, wastakbar itu takabur. Jadi enggan, takabur, sombong, ya, itu seduluran itu, ya. Ada lagi orang yang ujub itu gumun dengan awake dhewe, ya. Bangga, kagum terhadap dirinya sendiri, itu namanya ujub. Nah, ujub ini kalau diterus-teruskan nanti akan bisa menjadi takabur atau sombong, ya. Nah, maka kenapa iblis itu menjadi musuh manusia? Karena iblis itu mempunyai satu sifat yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hasud atau sifat iri dan dengki. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai rasa iri, dengki, hasud, langsung istighfar kepada Allah. Barangkali, ya Allah, ini adalah sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh iblis, tapi kenapa ada pada diri saya? Introspeksi, mawas diri, langsung istighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya kita dijauhkan dari godaan iblis. Nah, ketika kita tahu-tahu diwujudkan oleh Allah menjadi anak keturunan Nabi Adam, ini adalah kenikmatan anugerah karunia terbesar pada saat kita lahir di muka bumi ini. Yang disebut di dalam kitab-kitab itu adalah nikmatul ijad. Jadi yang pertama yaitu kita ketika lahir sudah gembol atau sudah membawa nikmat dari Allah, yaitu diwujudkan berupa manusia. Itu satu. Jadi sebetulnya ketika Allah mewujudkan kita berupa manusia, Allah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kita hafal nggih dengan ayat itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kadang-kadang tsummaradadnahu asfala safilin. Kadang-kadang dikembalikan lagi, yaitu menjadi orang yang sangat-sangat rendah. Bahkan Allah menyampaikan ketika ada manusia lepas dari fitrahnya sebagai manusia, dia melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak layak dilakukan oleh manusia, harusnya dilakukan oleh binatang. Allah katakan ulaika kal an'ami balhum adol.
mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, sebetulnya ketika kita lahir di muka bumi ini sudah membawa nikmat dari Allah, yaitu nikmatul ijad. IJAD, ijad, yaitu nikmat diwujudkan oleh Allah berupa manusia. Kita tidak diwujudkan berupa malaikat yang hanya mempunyai akal tapi tidak punya nafsu. Lo ndak enak loh, punya akal tok tapi tidak punya nafsu. Nafsu itu keinginan. Ya. Jadi kalau malaikat itu tidak kenapa tidak dijadikan khalifah fil ard, di muka bumi ini? Tidak, kenapa? Kalau yang menjadi khalifah yang ngatur bumi ini adalah malaikat, maka tidak akan jadi. Kenapa? Karena tidak berkembang. Sebab apa? Sebab tidak punya nafsu, keinginan. Ketika kita bangun gedung kita, ketika kita perbaiki rumah kita, ketika kita berumah tangga, mempunyai anak, cucu, ya, yang menyenangkan, menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata, menjadi penyejuk hati kita, kita menikmati indahnya alam. Itu dikarenakan kita sebagai manusia mempunyai dua hal, mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Jadi nafsu ini tidak boleh dibinasakan. Ya, sekali lagi, nafsu ini anugerah, karunia, nikmat, tidak boleh dibinasakan, tapi harus dibina. Ya. Jadi kita harus membina nafsu kita, tapi jangan sampai membinasakan. Ketika kita punya nafsu, itu sebetulnya anugerah. Kita mempunyai keinginan untuk makan ini dan itu, ya, ingin pesan ini dan itu sebetulnya adalah anugerah dari Allah. Yang laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, itu juga karunia, fitrah dari Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, diilhamkan, dihiasi, ya, kalimatnya zuyina, yaitu dihiasi manusia itu dengan rasa cinta antara laki-laki dan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Itu sebetulnya anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan dibinasakan, tapi harus dibina. Dibina itu artinya dikendalikan. Satu, yaitu nikmatul ijad, nikmat diwujudkan berupa manusia. Itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada nikmatul imdad. Ya, imdad. IMDAD, imdad. Imdad itu adalah nikmat uborampe. Ketika sudah diwujudkan berupa manusia, kemudian mulai dari kita bayi, kemudian kita digendong oleh ibu, bapak kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, dicium sana sini, digudang sana sini, kemudian bisa merangkak. Setelah merangkak kita bisa berdiri dan berjalan, lama-kelamaan menjadi balita, setelah balita kemudian menjadi remaja, setelah remaja kita sekolah, kemudian menjadi dewasa, menjadi tahu ini dan itu, kemudian kita sekolah, ya, sampai kemudian mungkin di perguruan tinggi, ya, bisa sampai S1, S2, S3, ya, sampai pilek kakean S, gitu ya. Nah, itu kita terus, itu adalah karunia dari Allah. Kemudian dapat pekerjaan, kemudian dapat gaji, hasil yang bisa mencukupi kebutuhan, bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, bisa membangun rumah, kemudian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Yang pertama, bersyukur atas nikmat ijad, yaitu nikmat diwujudkan berupa manusia. Yang kedua adalah nikmat diberikan uborampe oleh Allah, kesehatan, panjang umur, ketenangan batin, kedamaian, pekerjaan, gaji yang cukup, mempunyai keluarga yang sakinah, istrinya taat, nurut, suaminya juga menjadi orang yang bertanggung jawab, anaknya soleh, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, rajin ibadah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus seperti itu lama-lama sampailah pada titik nol kita, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sudah memaknai hidup kita dengan baik, dengan kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, itu sebetulnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya esensi daripada bersyukur kepada Allah sebetulnya adalah menggunakan ya karunia dari Allah untuk kebaikan, ya, menggunakan karunia dari Allah untuk kebaikan. Jadi bersyukur itu tidak hanya sekedar di lisan saja. Misalnya dapat duit banyak, kemudian kita mengatakan alhamdulillah gitu ya. Itu sebetulnya hanya ucapan syukur. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, ya masih bagus ya, itu sebagai awal kita bersyukur kepada Allah. Tapi itu belum syukur yang sesungguhnya. Karena sebetulnya syukur yang sesungguhnya tidak hanya di lisan saja, tapi dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatannya untuk kepentingan bersama. Kepentingan kita, kepentingan teman-teman, dan juga kita berbagi kepada sesama. Menjadi orang yang mempunyai rizki yang banyak, maka rasa syukurnya bisa dipraktekkan dengan kita berbagi kepada sesama. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kalau kita beribadah tanpa didasari syukur kepada Allah, maka akan menjadi berat. Bapak Ibu, kita setiap hari bekerja mencari uang, dapat gaji, kemudian kita berikan kepada orang lain. Ini kalau kita tidak berdasarkan syukur kepada Allah, ini berat sekali Bapak Ibu. Ya, ada seksi pembangunan atau ada proposal masuk, ada orang yang mengajukan ini santunan anak yatim misalnya untuk duafa, untuk pembangunan masjid, untuk orang-orang di panti jompo, orang-orang yang lemah, penyapu jalan. Itu kalau kita tidak tergerak hatinya atas dasar syukur kepada Allah, ini akan susah sekali. Dia akan berpikir, enak saja saya yang nyari duit kok saya yang ngeluarin duit untuk kamu. Tidak seperti itu ya. Jadi cara berpikir kita, cara pandang kita harus kita rubah. Ketika ada orang yang minta, maka harus ada orang yang memberi. Ketika ada orang yang siap untuk memberi, maka di situ juga harus ada yang minta. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah karena dunia ini sudah diputar oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiruha bainan nas. Pada hari itu kami putar roda kehidupan manusia. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Kadang memberi, kadang juga menerima. Jadi tidak boleh kita itu hanya ingin menerima saja, tapi kita juga harus memberi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih." Barang siapa punya harta, maka rasa syukurnya adalah sedekah dengan harta. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Barang siapa punya ilmu, maka sedekahlah dengan bi ilmih, dengan ilmunya. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahih. Barang siapa punya pangkat dan jabatan, maka cara bersyukurnya adalah dengan kita menggunakan pangkat dan jabatan kita untuk kepentingan bersama. Kemudian wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Barang siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan, maka cara bersyukur sedekahlah dengan kekuatan dan tenaganya. Dan yang terakhir, andai kata tidak punya harta, berilmu juga tidak, kemudian pangkat jabatan juga tidak punya, tenaga juga lemah, maka salah satu yang bisa kita berikan adalah dengan doa. Dan ini adalah pilihan alternatif terakhir ya, pilihan terakhir. Jangan sampai kita belum melihat kita itu harta, pangkat, jabatan, ilmu, belum melihat seperti itu, kita tahu-tahu sudah saya bantu dengan doa. Nah, sekarang kan sering ya kita kalau guyonan ada teman yang bilang bantuin dong gitu ya. Kita sering menjawab apa? Ya sudah saya bantu dengan doa. Itu sebetulnya mau ngeles itu sebetulnya ya. Mau ngeles sebetulnya, mau indo sebetulnya. Enggak mau memberi tapi dia hanya bantu doa. Nah, ini kalau ada pembangunan masjid misalnya, kok semua bantu doa semua kan enggak jadi gitu ya. Sudah dirapatkan si A si B sudah rapat bersama, tahu-tahu si A mau bantu berapa, si B berapa, si C berapa, tapi ternyata masing-masing sama-sama menjawab saya bantu doa, akhirnya pembangunan tidak jadi. Jadi
siapapun tidak bisa mengelak ya. Artinya tidak bisa ngeles atau tidak boleh menghindar. Kita pasti punya apa-apa. Kalau tidak harta ya ilmu, kalau tidak ilmu ya jabatan, kalau tidak jabatan ya tenaga, kalau tidak tenaga bantulah dengan kekuatan doa kita. Dan juga senyum kita ternyata juga menjadi ibadah. Tabassumuka fi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sebisa kita untuk bisa kita beri kepada orang lain. Ya. Jadi sebetulnya hidup ini tidak boleh ngeles ya, tidak boleh indo atau menghindar. Ada satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini kisah menarik ya. Dulu itu ada orang itu minta tapi dengan pakai dalil. Jadi mintanya itu dalil ya. Itu mungkin pengamen-pengamen di bis juga dulu sering seperti itu ya. Ada yang pura-pura tidur, kemudian pengamennya punya lagu untuk membangunkan bagaimana cara supaya membangunkan yang sedang etok-etok tidur tadi supaya memberi kepada pengamen tadi. Maka dengan lagu-lagu yang menyindir pura-pura tidur ya. Akhirnya ketawa bangun juga, akhirnya ngasih juga. Kemudian semua nanti akan ngasih ya. Ini pinter-pinternya pengamen. Nah, dulu itu ada orang yang minta gitu ya, minta tapi pakai dalil. Dalilnya begini, ketika ada orang datang minta kepada orang kaya, maka dia dalilnya keluar supaya keluar sedekahnya. Pengamen ini atau orang yang minta ini dalil wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pengamen ini dalil tapi untuk nyekak orang kaya ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan tapi modus ya. Jadi modusnya itu dia dalil artinya apa? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada orang kaya, pada harta orang kaya itu terdapat harta orang miskin. Dia kemana-mana dalilnya itu terus ya. Ketika keluar dalil ini kan orang kaya akhirnya berpikir, oh ya ternyata ternyata harta saya ini sebagian adalah milik orang lain ya. Maka kemana-mana orang ini akan minta terus ya. Dia malas bekerja, dia malas untuk berusaha, dia selalu minta dengan menggunakan dalil ini, ayat ini. Ini Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yaitu pada harta orang kaya itu terdapat milik orang miskin. Nah, supaya orang yang kaya ini tergerak. Tapi ini modus ya, dipergunakan oleh orang yang minta. Dia malas, dia nggak mau bekerja, kemana-mana dia hanya minta dengan modus apa? Dalil dari Al-Quranul Karim. Ini berbahaya sekali ya. Kenapa? Karena menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadi saja dengan alasan itu adalah dalil, tapi ternyata itu karena dia malas-malasan. Nah, lama-kelamaan orang kaya ini juga punya gacok ya, punya dalil. Ini orang yang minta kok selalu dalil itu. Ya, ini orang kaya itu yang mau mengeluarkan hartanya, yang mau sedekah, yang mau memberi itu juga nyari dalil. Ternyata ada dalilnya. Ya, supaya orang ini tobat, supaya orang ini gak minta-minta lagi, dicari dalilnya. Akhirnya ketemu juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu umat sehingga dia merubah dirinya sendiri. Akhirnya orang kaya ini juga menggunakan ayatnya untuk apa? Menghantam kembali, membalas orang yang pakai dalil, orang miskin tadi. Dia mengatakan, "Hei orang yang minta-minta, saya juga punya dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri yang merubah. Nah, kalau sudah seperti ini akhirnya perang ayat, tanding ayat ya, dicari hadisnya, ayatnya yang bisa kita ngeles dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Akhirnya kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, akhirnya yang minta tidak mendapatkan sesuatu dari orang kaya,
yang kaya juga tidak ada kesempatan untuk memberi kepada yang miskin. Kenapa? Karena dia mempunyai dalil, tapi sebetulnya dalilnya terbalik. Bagaimana bisa terbalik? Iya, harusnya yang tadi ayat disampaikan oleh orang miskin, harta orang kaya itu adalah sebagian hartanya orang miskin, itu harusnya itu disampaikan kepada atau untuk pedoman oleh orang kaya. Ketika orang kaya itu mempunyai keyakinan dalam hatinya, ya Allah, harta yang engkau titipkan ini sebetulnya adalah harta orang-orang miskin di luar sana juga. Maka hari ini aku akan sedekahkan untuk berbagi kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah ini kan ayatnya kalau sudah dipolitisir gitu ya, itu akhirnya kan menjadi terbalik. Maka sebetulnya ayat yang tadi disampaikan oleh orang yang minta itu harusnya untuk pedoman orang yang kaya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang tadi disampaikan oleh orang kaya yang akan memberi harusnya untuk pedoman orang yang minta. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia sendiri yang merubahnya. Ini harus untuk pedoman orang yang minta supaya enggak minta-minta mulu. Nah, ketika dia sudah memahami ayat ini, maka dia akan berusaha. Oh iya ya, kalau saya tiap hari minta terus, maka seperti ini sampai kapan? Maka saya harus merubah diri saya sendiri, karena sebetulnya Allah akan merubah satu nasib suatu kaum kalau dia itu yang merubah dirinya sendiri. Artinya usaha seseorang itu harus dilaksanakan, baru kemudian ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tadi apa? Nikmat apa? Kita harus bersyukur kepada nikmat diwujudkan berupa manusia, yaitu nikmatul ijad. Yang kedua harus bersyukur kepada Allah dari nikmatul imdad, yaitu nikmat diberikan ubur rampe oleh Allah. Sehat walafiat, panjang umur, dapat pekerjaan. Itu yang harus kita syukuri. Bapak Ibu yang menjadi pedoman kita, mungkin kita semuanya sudah hafal ya, sering kita dengar, bahkan kita hafal di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lamnya di situ Bapak Ibu itu lam taukid, artinya menandakan kepastian. Ya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, maka la azidan, lamnya itu lam taukid, itu pasti aku akan tambah nikmat itu pula. Kalau kita punya sepeda motor satu, syukuri, insya Allah pasti akan ditambah oleh Allah nikmat yang lain. Ya mungkin setelah kita punya sepeda motor satu, insya Allah nanti akan ditambah menjadi 2. Punya rumah satu disyukuri, insya Allah kapan-kapan bisa jadi 2 ya. Punya perusahaan satu ya kita syukuri, nanti akan punya perusahaan yang lain ya. Punya istri satu ya disyukuri, insya Allah nanti akan ditambah apa? Ditambah sakinahnya gitu ya Bapak Ibu, jangan suudzon dulu ya. Jadi ditambah apa? Ditambah nikmatnya, sakinahnya, rahmahnya, ketenangannya, kedamaiannya. Jadi syukuri saja. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan kita mempraktekkan apa yang kita punya untuk kepentingan orang lain juga. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai ada orang itu datang kita ke mereka mengatakan, wah meneh-meneh kowe ngebak-ngebakin donya gitu ya. Jane donya ki ora ana kowe ora apa-apa. Lah ini kan seakan-akan kita itu tidak ada gunanya untuk mereka. Orang baik itu adalah orang yang kedatangannya ditunggu dan kehadirannya menjadi manfaat bagi orang lain. Oh ini, jadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain itu sebetulnya adalah orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya, dan kalau dia hadir, adanya dia itu membawa manfaat untuk orang lain. Syukuri sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman Bapak Ibu sangat luar biasa, dan beliau bersyukur ketika beliau dengan
bala tentaranya lewat, kemudian di situ ada semut, maka semut itu pimpinannya mengatakan kepada rombongannya, ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Wahai pasukanku semut, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian semua, neng leng-lengmu kabeh, sebab ini Nabi Sulaiman wa junuduhu dan bala tentaranya akan lewat, wa hum la yas'urun, sedangkan kalian tidak tahu. Sedangkan mereka Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak tahu bahwa kita ada di sini. Tapi ternyata bukan. Ternyata Nabi Sulaiman tahu bahwa semut ada di situ. Maka Nabi Sulaiman karena diberikan karunia oleh Allah, yaitu bisa berbicara dengan hewan, mengerti bahasa binatang, maka beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Beliau tersenyum, fatabassama dhahikam min qauliha. Fatabassam, tabassam itu artinya senyum tapi dengan dohikan, itu senyum tapi senang. Bapak Ibu kan ada ya senyum tapi kecut ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ya senyum tapi kecut, menjep ya, istilahnya adalah menjep. Menjep itu ketoknya senyum tapi kecut ya, menunjukkan ketidaksukaan. Tapi Nabi Sulaiman melihat pembicaraan semut ini, fatabassama dhahika, yaitu senyum dengan tertawa. Dan berhenti Nabi Sulaiman berdoa ya, memberikan kesempatan kepada semut untuk masuk ke leng-lengnya, ke rumah-rumahnya, ke masakinakum, dan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerah, ini adalah karunia. Aashkuru am akfur, apakah aku ini bersyukur, apakah aku menjadi orang yang kufur. Nah, itu kalau Nabi Sulaiman itu mentang-mentang menjadi raja dan nabi, kemudian nginjak-nginjak semut kan bisa ya, makhluk sekecil itu. Tapi dengan kita melakukan semena-mena kepada makhluk Allah, itu artinya sebaliknya, yaitu kufur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog yang terakhir, jadi kufur ini sebetulnya hanya kebalikannya daripada syukur saja. Kufur itu, kalau tadi syukur itu adalah menggunakan nikmat dari Allah untuk kita berikan kepada orang lain, untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Bagi yang punya harta, pangkat, jabatan, tenaga, ilmu, maka kita berikan kepada orang lain juga, itu tanda bersyukur. Nah, kalau kufur sebaliknya, menjadi orang yang pelit, eman-eman, butut gasiran, ya, menjadi orang yang nun sewu telo boleng gitu ya, seakan-akan harta akan dibawa mati. Dia eman sekali untuk mengeluarkan itu harta kepada orang lain, itu hitung-hitungan. Matematikanya itu selalu matematika lahiriah. Ingat Bapak Ibu, matematikanya Allah tidak seperti itu. Kalau kita memberikan satu kebaikan, itu sebetulnya tidak akan berkurang, tapi falyasdad akan bertambah dan bertambah. Al-An'am 160, Bapak Ibu nanti bisa dicek. Al-An'am 160 itu Allah sampaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka Allah berikan balasan 10 kali lipat balasan. Jadi kalau kita memberi 10.000 kepada orang, pahala kita adalah 100.000. Kalau kita memberi 100.000, pahala dari Allah yang kita terima 1 juta. Kalau kita beri 1 juta, maka Allah akan berikan balasan 10 juta. Kebaikan satu dibalas oleh Allah 10 kali lipat, Bapak Ibu. Ini matematika Allah. Nah, kenapa orang itu tidak semangat? Ya karena pahala itu hanya tertulis oleh malaikat raqib di pundak kita sebelah kanan. Sebelah kiri adalah malaikat atid yang mencatat kejahatan atau keburukan. Nah, karena kita itu tidak tahu ya, kita diajarkan untuk yang konkret-konkret saja. Yang abstrak kita harus meyakini dengan keimanan kita. Maka kadang-kadang kita terjebak, pandangan kita hanya yang konkret saja, yang lahiriahnya, padahal di situ ada yang abstrak. Pahala memang Allah berikan nanti di akhirat, tabungan kita itu di dunia nanti boboe, jadi nanti bukanya tabungan kita itu nanti di akhirat. Kalau toh kemudian ada kebaikan yang
kita terima karena kita berbuat baik kepada orang, maka itu sebetulnya adalah bonus. Kalau kita berikan sedekah kepada orang lain, maka kemudian kita akan mendapatkan keberkahan dari harta kita, itu bonus. Kalau kita berbagi kepada orang lain, orang lain akan mendoakan kita kebaikan juga, itu bonus. Tapi hakikatnya yang akan kita bawa mati harta kita adalah yang kita berikan kepada orang lain, nanti di akhirat yang akan menjadi penyelamat kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, syukur dan kufur adalah sesuatu yang berlawanan. Mari kita tanamkan rasa syukur kepada Allah di hati kita, karena sesungguhnya syukur ini adalah derajat yang paling tinggi. Bapak Ibu, sekali lagi, syukur ini adalah derajat yang paling tinggi sampai di atasnya takwa. Dalam Al-Quran ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Coba, yang diawali fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya menjadi orang yang bersyukur. Ini artinya takwa itu dengan syukur itu masih tinggi levelnya syukur kepada Allah. Ya, jadi kita sudah takwa saja, ya diperintahkan untuk selalu bertakwa supaya menjadi orang yang bersyukur. Jadi sebetulnya orang yang bersyukur itu hanyalah orang-orang yang awalnya sudah dimulai dari ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Dari dulu kita sudah mendapatkan pengertian takwa, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Yang terakhir, sebelum juga nanti kita buka dialog, saya akan memberikan satu tambahan, yaitu bahwa syukur ini sedikit sekali orang yang bisa melakukan. Sampai Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu, semua manusia dinyatakan oleh Allah dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir itu qalilam ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah Allah sampaikan seperti itu, mudah-mudahan kita ada di antara satu dari orang yang sedikit itu. Sedikit walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan kita salah satu dari yang sedikit itu. Misalnya sedikitnya itu 100, semoga kita adalah 10 dari 100 itu. Kalau yang sedikit itu 10, mudah-mudahan kita adalah satu dari salah satu yang 10 itu. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian penjelasan tentang antara syukur dan kufur nikmat. Terima kasih. Suara saya hilang, Bapak. Saya tidak bisa mendengar. Halo. Halo, cek sound Pak. Cek suara, halo.
Sebentar Pak, saya ganti pakai HP ya, sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, sambil menunggu, jadi beberapa kemarin kita sudah mendapatkan rezeki dan kita juga ada program dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita, karena syukur itu bisa kaitannya dengan sedekah juga, tadi dijelaskan Pak Ustadz. Kita punya ilmu, kita sedekah ilmu. Bila kita punya jabatan, kita melakukan kebaikan dalam jabatan tersebut. Kemudian selama-lamanya juga kita bisa memberikan doa. Dan kami izin share untuk saldo sedino sewu, Bapak dan Ibu. Untuk saldo dari sedino sewu, alhamdulillah kemarin untuk jumlahnya sudah mencapai 2.023.142 rupiah, dan insya Allah jika jumlahnya sudah mencukupi, kita akan membantu saudara kita dari non organik supaya dapat beribadah umrah ke tanah suci. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suaranya sudah Ya. bisa dengar suara kami? Ya, ini sudah ini, monggo. Lanjut. Tadi ada pertanyaan Pak dari Mbak Dwi. Ya. Ini awalnya jadi memberikan pinjaman kepada seseorang, tapi kemudian seiring berjalannya waktu itu kita ikhlaskan kepada si peminjam. Apakah itu bisa menjadi sedekah? Terima kasih Pak. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Awalnya kita meminjami gitu ya, tapi lama-kelamaan kita kasihan karena yang kita pinjami ternyata orang yang tidak mampu dan tidak ada kemungkinan bisa mengembalikan ya mungkin ya. Entah itu persoalannya apa, tapi yang jelas ketika kita mengikhlaskan harta kita yang sudah kita awalnya kita pinjamkan, kemudian tahu-tahu ada niat dari kita, di tengah jalan kita ikhlaskan, maka itu pun akan bernilai ibadah dan itu bernilai sedekah. Justru yang bagus ini justru malah mendapatkan nilai plus. Masalahnya awalnya itu sudah meniatkan untuk meminjamkan. Minjam kan berarti masih ada harapan untuk kita itu ngarep-ngarep kembalinya. Tapi ternyata melihat kondisi sepertinya tidak memungkinkan, daripada memberatkan, maka kita ikhlaskan. Setelah kita ikhlaskan, maka transaksi berikutnya kan tidak berkewajiban mengembalikan. Jadi kalau sudah demikian, maka justru akan mendapatkan nilai plus dari Allah, yaitu sedekah yang seharusnya kita mendapatkan pengembalian dari pinjaman, ternyata kita ikhlaskan, itu malah justru mendapatkan nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia membantu kepada orang yang sangat membutuhkan. Meminjami dan sekaligus kita mengikhlaskan pinjaman kita, itu derajatnya sangat tinggi, karena dengan demikian bisa merubah orang yang asalnya susah menjadi bahagia. Ini anugerah dan termasuk juga nilai plus dari Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mohon izin Pak, misalkan itu harus kita sampaikan ya Pak ya kepada si peminjam ya. Jadi kita nggak hanya diam saja, tapi kita harus sampaikan bahwa kita sudah mengikhlaskan. Ya, jadi Karena begini. Kalau kita nggak sampaikan bahwa kita sudah ikhlas, takutnya nanti di akhirat nanti ditagih menjadi dipotong pahala dari si peminjam Pak. Begitu. Ya, Begitu, begini. Jadi sebetulnya tanpa kita ngomong pun, kalau kita sudah niatkan, sudah jadi. Nanti di akhirat itu yang menuntut kan orang yang nggak ikhlas tadi, yang meminjami. Tapi kalau ini sudah ikhlas, justru jadi ladang amal kita. Jadi tidak usah khawatir, andai kata orangnya nggak bisa dihubungi, dicari juga susah, ya kita langsung ikhlaskan, itu menjadi ibadah, menjadi sedekah kita. Jadi tidak harus ada transaksi, Pak, Bu, ini saya ikhlaskan pinjaman yang kemarin. Nah, itu justru nanti kalau seperti itu nanti akan menjadi presiden yang buruk bagi dia ketika dia nanti akan mengulang perbuatan yang sama. Kalau memang orang itu memang punya niat jahat, gitu ya. Ya kalau orang mampu benar-benar tidak mampu kan ya sudahlah, kita ikhlaskan saja, tanpa kita transaksi pun juga itu akan jadi.
Jadi nanti di akhirat itu insya Allah tidak akan terjadi pemotongan amal kita, karena kita tidak nuntut kan. Jadi adanya pemotongan daripada amal ibadah kita nagih itu karena ada yang nagih. Tapi kalau kita sudah ikhlasan berarti nanti di akhirat kita ya ngunduh amal kita, tidak akan kita tagih lagi di akhirat, seperti itu. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup mungkin kita akhiri dengan bacaan doa Bapak Ibu. Kami bukan doa penutup Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu, mari kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kita untuk selalu bersyukur kepada Allah apa yang menjadi rizki anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita selalu bersyukur kepadanya, dan nanti akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fa khayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, saya juga langsung live. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan selamat terus untuk keluarga besar BI, dan semoga dalam lindungan Allah dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus, dan Allah mudahkan urusan kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Barakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Sama-sama berkah. Matur nuwun Bu Pak Purjoko, Pak Roni, Bu Rini.